Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk tafsir Quran Surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat yang ke-72 sampai dengan 75. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat yang ke-74, kemudian Allah menyeru mereka untuk bertaubat dari apa yang mereka ucapkan. Dia menjelaskan bahwa dia menerima taubat dari hamba-hambanya. Dia berfirman, afala yatubuna ilallah, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? Maksudnya kembali kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang ikrar tauhid bagi Allah, pengakuan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, dan meninggalkan apa yang mereka katakan, wa yastaghfiruna, dan memohon ampun kepadanya dari apa yang mereka katakan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Dia mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat walaupun dosanya mencapai awan di langit. Dia menyayangi mereka dengan menerima taubat mereka dan mengganti keburukan dengan kebaikan. Allah membuka ajakan kepada taubat dengan penawaran yang sangat halus dan lembut dalam firman-Nya, afala yatubuna ilallah, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? Ayat yang ke-75, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayat summa undur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kamu menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Tafsir ayat yang ke-75. Kemudian Allah menjelaskan hakikat Al-Masih dan ibunya yang merupakan kebenaran. Dia berfirman, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maksudnya, ini adalah predikat dan kedudukannya yang paling tinggi, bahwa dia adalah di antara hamba-hamba Allah yang diutus, yang mana para rasul tersebut tidak memiliki wewenang dan hak meletakkan syariat selain apa yang Allah mengutus mereka dengannya. Dia dan rasul-rasul sebelumnya adalah satu jenis, tidak ada keistimewaan baginya dibandingkan nabi-nabi yang lain, sehingga ia keluar dari tingkat kemanusiaan menjadi tingkat ketuhanan. Wa ummuhu, dan ibunya Maryam adalah siddiqah, seorang yang sangat benar. Maksudnya inilah kedudukan yang paling tinggi, yaitu dia termasuk siddiqin yang jujur dan benar dalam iman, yang merupakan derajat makhluk yang tertinggi sesudah para nabi. Dan sifat as-siddiq, jujur dan benar, adalah ilmu yang berguna, yang membuahkan keyakinan dan amal solih. Ini adalah bukti bahwa Maryam bukanlah seorang nabi, akan tetapi derajat tertinggi adalah sebagai siddiqah, dan itu cukuplah sebagai keutamaan dan kemuliaan baginya. Begitu pula wanita-wanita yang lain, tak satu pun dari mereka yang diangkat menjadi nabi, karena Allah menjadikan kenabian pada kelompok yang paling sempurna, yaitu laki-laki, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim.
kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Yusuf 109. Jika Isa termasuk ke dalam deretan para nabi dan rasul yang datang sebelumnya, dan ibunya adalah Siddiqah, maka dengan dasar apa orang-orang Nasrani menjadikan keduanya sebagai Tuhan bersama Allah? Firman-Nya kana yakulani ta'am, kedua-duanya biasa memakan makanan. Ini adalah dalil yang jelas bahwa keduanya adalah hamba yang fakir, yang membutuhkan makanan dan minuman seperti Bani Adam yang lain. Seandainya keduanya adalah Tuhan, niscaya keduanya tidak memerlukan apapun, karena Tuhan itu maha kaya dan terpuji. Manakala Allah menjelaskan bukti, Dia berfirman, "Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat." Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami, yang menjelaskan kepada kebenaran, yang menyingkap keyakinan, walaupun begitu, ia tidak berguna apapun pada mereka. Justru, mereka tetap memegang kedustaan, kepalsuan, dan kebohongan. Hal itu adalah kezaliman dan pengingkaran dari mereka. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.